Shalom, pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam kebenaran firman Tuhan yang merupakan makanan rohani yang menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini di dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita membaca dan renungkan terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Zakaria pasal 7 pada ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri di hari ini. Di dalam melakukan segala aktivitas kami sejenak ada di sekitar firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar di dalamnya kami dapat memahami apa maksud Tuhan dari firman ini yang hendak kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya baik, Zakaria pasal 7 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini, Nabi Zakaria hendak menegaskan melalui penglihatan-penglihatan yang dialami, yakni tentang pemulihan umat Tuhan itu adalah karya Allah, tetapi tanggung jawab umat Tuhan adalah taat kepada Allah dan mengkuduskan diri mereka. Nah, ketidakseriusan umat menanggapi Tuhan berakibatkan hidup mereka tak kunjung dipulihkan. Nah, di sini kita lihat bahwa Zakaria menyatakan bahwa dalam 2 tahun sudah berlalu sejak serangkaian penglihatan tersebut, tetapi masih ditemukan bahwa umat Tuhan yang hidup dalam kemunafikan. Nah, masih jauh dari Tuhan. Nah, sehingga di dalam ayatnya yang ke-13 jelas sekali, seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikianlah aku, demikian Tuhan tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Nah, Bapak Ibu pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, bahwa sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui seluruh kehidupan manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Tuhan Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan mata Tuhan. Nah, kalau sudah sampai pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara dan saya. Terus, mengapa kita tidak mendengar panggilan-panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bahwa sesungguhnya panggilan Tuhan dalam setiap hidup yang kita jalani merupakan pikiran-pikiran baik dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita mau melakukan sebuah kesalahan, ada teguran-teguran di dalam batin kita supaya jangan melakukan itu. Nah, ini tanpa kita sadari ini merupakan panggilan Tuhan. Ketika kita mau melakukan kejahatan, ada teguran-teguran di dalam hati kita. Namun kadangkala Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita tidak mendengar panggilan Tuhan ini dengan baik. Kita cenderung lebih mendengar dari orang lain ataupun dari kekuatan diri kita sendiri. Kita hidup menurut cara kita, bukan menurut cara Tuhan. Nah, sehingga Tuhan melalui firman ini dia sampaikan, ya karena kamu telah dengar saya panggil, maka
pada waktu kamu panggil saya telah dengar juga. Nah, kalau sudah sampai di sini, jangan Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi bagaimana sebagai pribadi kita melakukan pemulihan bersama Tuhan. Kita mengoreksi setiap kehidupan kita tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita, saya percaya Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Setiap orang yang datang untuk berbalik kepada Allah, sekali-kali Allah tidak akan menolak dia. Sekarang tinggal tergantung Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana kita mau memberi diri, supaya di dalamnya bahwa ketika kamu mendengar aku, maka aku juga akan mendengar kamu. Ketika kita mendengar apa kata Tuhan di dalam hidup ini, luar biasa yang kita alami dan kita hadapi, bahwa Tuhan mendengarkan setiap apa keluh kesah kita. Sehingga di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan berjalan dari satu berkat ke berkat yang lain, hidup penuh dengan sukacita, walau banyak pergumulan, walau banyak tantangan, tetapi karena kita mendengar panggilan Tuhan, mendengar apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu akan dipermudah Tuhan bagi kita. Nah, disinilah pemulihan itu terjadi di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, mari kita melakukan pemulihan dengan Tuhan, memberi diri untuk mendengarkan panggilan Tuhan, agar ketika kita memanggil Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita yang kita hadapi dan alami, Tuhan pun mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tetap mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami taruh hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seraya bermohon Tuhan, pimpinlah kami di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mendengar suara Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, sehingga di dalamnya maksud-maksud Tuhan tergambar di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, apa yang menjadi gumul kami didengar oleh Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu di hari ini, mengajar kami semua untuk mendengar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mendengarkan panggilan-Mu, agar ketika kami memanggil Engkau, Engkau pun mendengar apa yang menjadi keluh kesah kami. Terima kasih ya Allah, berkati terus kehidupan seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Berkati juga semua kru Klavos Sukacita, baik mereka yang ada di dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk penyiaran ini, tetapi juga semua hamba Tuhan yang terlibat di dalam Klavos Sukacita ini. Terima kasih Bapa, jaga kami di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari susah, mara, bahaya, dan maut. Biarlah kasih dan anugerah-Mu senantiasa menaungi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.